Ini banyak banget di masyarakat ya. Contohnya seperti rentenir, terus kemudian koperasi keliling, bank keliling, atau maupun perorangan. Ketika dia memberi pinjaman kepada masyarakat dan masyarakat itu sudah tidak sanggup bayar utang, maka dia akan datang ke rumahnya, lakukan penagihan gak berhasil, dia mengambil, merampas barang milik orang lain, harta bendanya. Nah, ini yang menjadi persoalan kalau diambil secara paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih stay nonton channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai utang piutang. Nah, bagaimana seandainya seseorang yang tidak sanggup bayar utang atau tidak melunasi bayar utangnya padahal sudah jatuh tempo, lalu kemudian barang-barang yang ada di rumahnya itu disita, ditarik, diambil oleh si pemberi utang. Bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Oke, baik teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan jawab dengan bahasa yang sederhana dan mudah diketahui tentunya. Nah, jadi terkait utang piutang ya. Nah, misalkan ada dua orang antara A dengan B. Nah, si A ini merupakan pemilik uang dan B adalah orang yang meminjam ya. Lalu dibuatkan surat perjanjian ya. Setelah mereka sepakat meminjam uang, dibuatkan perjanjian, dituangkan dalam perjanjian. Misalkan besaran pinjaman itu kurang lebih 20 juta dan akan dibayarkan 3 bulan ya, 3 bulan kemudian akan dibayarkan. Nah, plus bunga misalkan 15% ya, dibayarkan tiap bulannya ya. Nah, jadi singkat cerita, ternyata si B tadi, orang yang meminjam uang ini tidak sanggup bayar atau tidak melunasi utangnya. Padahal waktu atau tanggal jatuh tempo ini sudah ditentukan, ya sudah jatuh tempo dan dia tidak sanggup lagi bayar utangnya. Ya, padahal dalam perjanjian itu sudah dijelaskan 3 bulan, namun uang yang baru dikembalikan misalkan baru 10 juta, berarti dia masih utang 10 juta, kemudian ditagih dan tidak sanggup bayar, tidak bisa melunasi utang piutangnya kepada si A tadi. Nah, lalu kemudian si A datang ke rumahnya untuk mengambil, membawa sita atau eksekusi, bahasa orang-orang ya, tapi ini bahasa hukum sebenarnya, eksekusi atau penyitaan ya. Nah, dia mengambil misalkan seperti motor, kulkas, televisi, ya mungkin juga kursi-kursi yang ada yang mempunyai nilai ekonomis yang setara dengan nilai utang. Dengan diambilnya barang tersebut ya, berarti misalkan itu dianggap sebagai pelunasan utang yang telah diambil atau belum dibayarkan. Nah, ketika barang itu sudah diambil, nah oleh si A tadi atau si pemberi utang, pertanyaannya sah atau tidak, atau boleh nggak sih menurut hukum melakukan eksekusi, mengambil, menyita barang orang yang tidak melakukan pembayaran atau menunggak. Nah, jadi ini menurut hukum ya. Jadi menurut hukum, tindakan yang dilakukan oleh si pemberi utang atau si A tadi itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, ilegal ya.
perbuatan yang melanggar hukum. Nah, dan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, ya, kecuali atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai eksekusi itu baru bisa dilaksanakan oleh si A atau pemberi utang tadi. Nah, kecuali dalam hal orang yang punya utang tadi atau si B mau merelakan, mengikhlaskan barang-barang tersebut diambil oleh si A tadi, itu nggak jadi masalah. Namun lain cerita ketika si B tadi atau si penerima utang atau orang yang punya utang tidak ikhlas, keberatan atas barang-barang yang diambil oleh si A, maka itu sudah bisa dilakukan upaya hukum, ya. Ada dua upayanya. Satu, bisa dengan cara melaporkan ke kantor polisi, ya, tuntut pidana, dan juga bisa melakukan upaya gugatan perdata, ya, yaitu kalau pidana misalkan itu masuk dalam kategori perampasan, ya, perampasan, mengambil barang orang lain dengan cara paksa untuk dimiliki. Dan kalau di perdata itu, ya, perbuatan melawan hukum, PMH pasal 1365 KUH Perdata. Nah, pertanyaannya, kan si B tadi itu punya utang, ya, punya utang, lalu kemudian, ya, wajar dong, sangat beralasan si A atau pemilik utang itu mengambil barang-barang yang setara nilainya dengan utang. Hey, halo, ini dua persoalan berbeda antara utang piutang dengan tindakan yang dilakukan oleh si A dengan cara memaksa orang lain untuk mengambil barang tersebut yang ada pada dirinya. Itu tidak boleh, ya, kecuali atas izin secara sukarela dan ikhlas mau memberikan. Tapi kalau misalkan dia keberatan, maka tindakan itu bisa dilaporkan. Maka yang saya sampaikan tadi, yang saya terangkan bahwa ada dua persoalan yang berbeda. Oke, si B itu punya utang, tetapi bukan berarti si A dengan seenaknya mengambil, merampas, menyita, eksekusi barang milik orang lain. Ingat, ya, eksekusi itu harus dilaksanakan atas perintah putusan pengadilan. Dieksekusi, yang lakukan eksekusi nanti adalah, ya, jurusita, ya, pengadilan melalui jurusitanya. Atau penyitaan itu dilakukan oleh penyidik, ya, barang yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan pidana, maka barang tersebut harus disita. Nah, maka apa dong namanya kalau misalkan ambil barang orang lain di rumah secara paksa? Yaitu perampasan namanya, bukan penyitaan, bukan eksekusi. Eksekusi, penyitaan, perampasan itu bahasa hukum, ya. Bukan, ya, kalau masyarakat pada umumnya yang memang awam hukum, ya, rangkaian mengambil barang milik orang lain itu, ya, disebut dengan eksekusi atau penyitaan. Padahal itu bukan eksekusi, bukan penyitaan, tetapi mengambil, merampas, ya. Itu teman-teman, ya. Maka langkah yang harus ditempuh oleh si pemberi utang, ingat, ya, langkah yang harus ditempuh oleh si pemberi utang dengan cara mensomasi terlebih dahulu, ya, terhadap si B atau orang yang punya utang. Lalu kemudian kalau nggak respon terhadap peringatan atau somasi tersebut, lakukan upaya hukum, gugat di pengadilan atas perbuatan wan prestasi yang dilakukan. Nah, itu harus ditempuh langkah-langkah itu, bukan dengan cara mengambil, menyita, eksekusi barang milik orang lain dengan cara paksa. Nah, itu pidana, kena delik dia nantinya, ya. Walaupun dia merasa dirugikan, tapi ada cara-cara yang memang diatur oleh undang-undang. Negara memfasilitasi untuk itu, ya, silahkan lakukan gugatan. Nah, tapi misalkan utangnya hanya kecil, misalkan, ya, 5 juta, 10 juta, ya, tidak usah harus menempuh upaya hukum. Selesaikan secara kekeluargaan. Karena ingat,
biaya untuk berperkara itu ya biayanya ya relatif ya, relatif. Belum lagi untuk biaya perkara, daftar pengadilan, bayar jasa lawyer dan lain-lain. Nah, maka dari itu disarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Misalkan si pemberi utang ya mau mengambil barang milik orang yang punya utang atau si B tadi ya, misalkan ada barang yang punya nilai ekonomis, terus kemudian kayak motor, televisi, kulkas, sofa dan lain-lainnya, harus persetujuan dan secara baik-baik, harus diserahkan secara baik-baik. Nah, itu namanya jalur-jalur non litigasi, menyelesaikan persoalan di luar dari ranah hukum atau ranah pengadilan ya. Itu selesaikan secara baik-baik ya. Lalu kemudian buatkan kesepakatan, misalkan mau mengambil barang, tetapi barang itu harus diikhlaskan dan harus dituangkan dalam perjanjian kesepakatan bahwasanya tidak akan lakukan tuntutan di kemudian hari apabila objek barang tersebut diambil, karena itu merupakan kesepakatan secara sadar. Nah, kalau diambil secara paksa, karena banyak ini ya ini banyak banget di masyarakat ya, contohnya seperti rentenir, terus kemudian koperasi keliling, bank keliling, atau maupun perorangan. Ketika dia memberi pinjaman kepada masyarakat dan masyarakat itu sudah tidak sanggup bayar utang, maka dia akan datang ke rumahnya, lakukan penagihan gak berhasil, dia mengambil, merampas barang milik orang lain, harta bendanya. Nah, ini yang menjadi persoalan kalau diambil secara paksa ya, itu bertentangan dan dilarang oleh undang-undang. Perampasan tuh namanya, kecuali atas izin kesepakatan si pemilik barang, itu tidak jadi masalah, dan selama tidak ada tuntutan di kemudian hari tidak jadi masalah, kan gitu. Selesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi mengambil, merampas, eksekusi, sita barang si pemilik utang dengan cara paksa, dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan ya, ini dilarang oleh undang-undang ya. Tapi kecuali atas dasar kesepakatan, keinginan kedua belah pihak tanpa adanya rasa keberatan dari salah satu pihak, maka itu tidak jadi masalah. Itu namanya menyelesaikan persoalan di luar dari jalur-jalur pengadilan atau ranah hukum, disebut dengan non litigasi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kira-kira apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, teman-teman ya. Maaf ya, saya lagi di mobil nih. Jadi di mobil, jadi ada mobil di belakang lalu lalang, tapi nggak apa-apa untuk berbagi informasi, menyampaikan sesuatu yang baik itu ya, boleh di mana saja selama ada waktu dan punya kesempatan. Nah, tentu apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengetahuan saya dan juga diambil dari beberapa referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan mengenai utang piutang, eksekusi atau sita pada kesempatan ini ya, bermanfaat untuk kita semua. Salam keadilan.